waktu. Seperti yang saya sampaikan di awal, bahwa kegiatan ini kita mengacu pada eh, kepenelitian klinik dokter muda AFK Unisma ya terkait apa yang diajarkan itu sesuai dengan standar kompetensi dokter Indonesia. Ya, SKD 2012 kemarin sudah saya sampaikan ada dua hal, yaitu pertama tentang pengetahuan tentang penyakit pada sistem indera, ya banyak sekali di sana. Yang kedua terkait dengan sistem respirasi, ya penyakitnya apa saja yang hari ini akan kita bahas secara tuntas. Dan yang kedua terkait keterampilan yang kemarin saya sampaikan. Ya, terkait dengan topik epiglotis, ya, kemarin sudah kita bahas. Ya, jadi ini sekilas saja secara cepat. Ya, epiglotis definisinya adalah peradangan pada mukosa epiglotis, di mana etiologinya bisa infeksi virus atau bakteri atau paparan bahan iritan. Ya, seperti contoh kemarin adalah asap kebakaran yang banyak atau asap ya, dari mobil motor yang sangat banyak. Itu juga merupakan etiologi dari terjadinya penyakit epiglottitis. Secara subjektif biasanya nyeri tenggorokan yang lebat, jadi ikuti demam, sesak ya. Tentunya kalau misalkan itu karena paparan bahan iritan, maka gejala demam itu tidak ada. Tapi kalau karena infeksi virus atau bakteri itu bisa diikuti demam ya, selain nyeri tenggorokan yang utama dan sesaknya. Tanda objektif ya, biasanya pada pemeriksaan dengan rinoskopi posterior yang dengan menggunakan kaca laring yang besar yang diletakkan di depan uvula ya, maka kita bisa melihat kondisi lokal dari epiglotis yang udem. Di samping itu juga akan tampak tanda-tanda hiperemi. Seperti ini ya. Jadi penampakan. Kalau ini pakai alat fiber optik larynxoscope ya, ya, yang dimasukkan melalui hidung sehingga bisa diambil fotonya. Ini udem sama-sama udem tapi lebih hebat yang gambar kedua. Terapinya diberikan antibiotik dan kortikosteroid ya, mana pemberiannya adalah dosis tinggi, dilakukan tapering off. Artinya tapering off itu adalah diberikan dosis tinggi dengan waktu tertentu, kemudian diturunkan secara perlahan-lahan dosisnya. Ya. Selanjutnya pada topik yang kedua, pseudocrop akut epiglottitis. Ini merupakan sindrom, ya, di mana definisinya merupakan peradangan pada mukosa epiglottitis atau laring berikut trakea dan bronkus. Ya. Jadi organ yang terkena lebih banyak ya selain epiglotitis. Epiglotisnya juga trakea maupun bronkus. Sebagai etiologi, ini bisa disebabkan oleh infeksi virus. Gejalanya atau subjektifnya karena ini mengenai laring, ya, epiglotis, tapi khususnya pada laring, di mana kita ketahui bahwa laring di sana ada pita suara ya atau korda vokalis, mana ini berfungsi korda vokalis atau pita suara ini untuk membuat suara. Secara fisiologis, saya coba refresh bahwa bagaimana kita bisa mengeluarkan suara itu ada tiga syarat yang harus dipenuhi.
Yang pertama, bahwa pita suara itu harus bisa merapat di tengah. Kemudian yang kedua, pita suara harus bisa menebal dan menipis. Dan yang terakhir, pita suara bisa bergetar. Maka seorang manusia itu akan bisa mengeluarkan suara yang normal. Apabila dari tiga syarat itu tidak terpenuhi, contohnya pada kasus eh, penyakit ini yang mengenai laring atau pita suaranya, karena ada pembengkakan, maka pita suara tidak akan bisa menebal dan menipis. Maka suara yang ditimbulkan akan tidak seperti normal atau tidak seperti biasanya, yang dikenal dengan kondisi yang namanya disfoni, ya, kelainan foni suara. Ya. Gejala subjektif yang ditimbulkan itu adalah suara paro. Kemudian karena udem bengkak, maka biasanya akan diikuti dengan keluhan nyeri tenggorokan. Kemudian karena terkait dengan trakea, laring, biasanya ada keluhan batuk, dan mengenai bronkus, ya, terjadi pengeluaran sekret, maka ada kemungkinan sesak. Selain sekret, juga bisa disebabkan karena spasme, ya. Inilah gejala-gejala dari penyakit pseudocrop akut epiglottitis. Apa yang akan bisa kita lihat dari objektifnya? Ya jelas, epiglottis udem, kemudian pita suara, udem, dan hiperemi. Terapi hampir sama dengan epiglottitis, yaitu diberikan antibiotik, ya. Kemudian diberikan kortikosteroid dengan dosis tinggi dan tapering off. Ini belum saya tambahkan, tolong nanti diingat ya bahwa di sini kortikosteroidnya itu dosis tinggi dan dilakukan tapering off. Penyakit berikutnya yang ketiga, laringitis. Jadi pada laringnya, definisinya adalah peradangan pada mukosa laring, ya, di mana ini bisa akut atau kronis. Dilihat dari waktu eh, munculnya keluhan atau eh, terjadinya penyakit laringitis ini. Seperti yang kemarin, akut, itu batasannya adalah 1 sampai 2 minggu. Sedangkan kronis itu bisa 6 sampai 8 minggu atau lebih. Etiologinya bisa oleh karena infeksi virus dan bakteri. Infeksi virus yang terbanyak karena ini merupakan di daerah saluran pernapasan atas, maka bisa yang terbanyak, ya, itu adalah Haemophilus influenza, ya. Kemudian bisa virus Epstein-Barr, virus kalau bakteri bisa bakteri tuberkulosis, ya. Kemudian bisa disebabkan juga karena kesalahan dalam bersuara atau vocal abuse, di mana di